Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya biar kita bisa komit dan juga konsisten dalam mengambil tindakan ya untuk mencapai target kita, untuk mewujudkan resolusi kita ya. Ini saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari reply episode podcast pengembangan diri ya. Di beberapa episode ini saya nanya, apa sih kendala kamu dalam mewujudkan resolusimu? Nah, ini ada beberapa feedback dari teman-teman pendengar, dan salah satunya yang cukup banyak dan konsisten muncul adalah gimana caranya biar bisa komitmen, gimana caranya biar bisa konsisten. Nah, ini mari kita bahas pada episode kali ini. Nah, jadi ada 3 tips atau 3 cara agar kita bisa komitmen dan konsisten. Ini berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya. Kalau bisa saya saripatikan, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus punya alasan yang sangat kuat. Ya, kenapa? Karena ketika kita punya resolusi, itu ibaratnya kita punya satu yang namanya what-nya atau apanya yang mau kita raih. Kayak misalnya contoh kita mau punya pendapatan berapa, kita pingin punya apa misalnya ya, kita mau jadi apa. Nah itu kan apanya gitu ya, what-nya. Tapi yang menggerakkan kita itu adalah why-nya. Kenapa kita mau mencapai hal tersebut gitu. Bayangin misalnya ada orang yang sama-sama dia mau punya pendapatan misalnya contoh 10 juta rupiah gitu. Orang pertama ya hanya sekedar pengen aja punya 10 juta rupiah income per bulan. Tetapi yang satu orang lainnya lagi dia punya motivasi yang jauh lebih kuat, di mana dia harus punya pendapatan 10 juta rupiah untuk bisa membayar hutangnya misalnya, dan juga untuk make sure keluarganya bisa tetap hidup dengan layak misalnya. Pasti orang kedua akan jauh lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai goalnya, dibandingkan kita yang tidak punya motivasi yang sangat kuat. Jadi kita harus punya satu yang namanya why, alasan yang sangat kuat kenapa kamu perlu mencapai goal tersebut, kenapa kamu perlu mencapai resolusi tersebut gitu. Jadi selain kamu menulis resolusimu apa, kamu juga harus coba tuliskan kenapa kamu harus bisa mencapai resolusi tersebut, why-nya kenapa. Nah itu silakan kamu tulis. Dan satu lagi, saya jadi keinget gitu ya, motivasi terbesar saya waktu itu ketika saya kuliah, saya sambil kerja untuk dapetin income, itu motivasi terbesarnya ketika saya berjuang tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang yang saya cintai. Ya, saya ingat banget saya sangat-sangat termotivasi, sangat-sangat merasa harus bisa sukses di usia muda untuk ibu saya. Saya nggak mau ngerepotin ibu saya lagi. Dan ketika saya punya motivasi yang sangat kuat, di mana saya berjuang untuk keluarga saya, untuk ibu saya dulu ketika saya kuliah gitu ya, itu membuat saya, drive saya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Saya berjuang mati-matian. Saya ngelakuin apapun yang harus dilakuin selama halal gitu ya, saya akan lakuin. Saya masih muda, terus harus public speaking di hadapan yang lebih senior, saya hajar gitu ya. Maksudnya saya berani. Terus ketika harus jualan apa, saya juga berani tanpa takut ditolak, karena motivasinya jauh lebih kuat dibandingkan rasa ketakutannya tadi ya. Jadi buat juga motivasi perjuangan untuk mencapai resolusimu itu tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga buat orang yang kamu cintai. Oke? Nah itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, step yang kedua untuk memastikan kamu bisa komit untuk mengambil tindakan untuk mencapai resolusimu. Yang kedua adalah kamu perlu memasukkan action planmu ke dalam kalendermu. Kalau sesuatu itu tidak masuk ke dalam kalender, itu kecenderungannya tidak akan dilaksanakan. Dan ini yang saya lakukan dulu ketika saya kuliah juga gitu ya. Saya ngekos, itu di tembok kamar saya itu saya tempelin kalender. Jadi saya ngeprint A4 yang berisi
setiap bulannya gitu. Misalnya satu lembar A4 Januari, satu lembar A4 Februari dengan kotak-kotaknya seperti apa, tanggalnya seperti apa, terus saya tempel di tembok saya dari Januari sampai Desember. Lalu saya memasukkan kegiatan-kegiatan atau action plan penting apa untuk mewujudkan resolusi saya. Jadi contoh misalnya dulu ketika saya pertama kali ke Surabaya, saya punya impian untuk bisa membawakan seminar, untuk bikin seminar di Surabaya. Akhirnya yang saya lakukan adalah memasukkan ke dalam jadwal saya. Kayak misalnya, oh saya mau survei lokasi, itu kapan? Oh saya mau negosiasi harga, kapan misalnya? Saya mau bikin materi, kapan? Nah, kegiatan-kegiatan kunci untuk mencapai tujuanmu itu kamu perlu masukkan ke dalam kalendermu. Sehingga untuk memastikan kamu mengambil tindakan untuk mewujudkan resolusi tersebut. Karena kalau sesuatu itu tidak masuk ke dalam kalender, cenderung tidak dilakukan. Nah, itu cara saya yang saya lakukan dulu ketika kuliah. Nah, kalau sekarang kamu bisa menggunakan Google Calendar misalnya. Saya pun juga menggunakan Google Calendar untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan saya. Apa aja sih yang mau saya lakukan di hari ini, minggu depan apa, bulan depan apa. Terus misalnya kalau nanti di tanggal 4 Februari 2024 saya ada webinar, itu apa aja yang harus disiapkan. Nah, itu sudah di breakdown di tanggal-tanggal kuncinya, sehingga kita bisa memastikan untuk bisa mencapai target yang ada. Nah, tentang produktivitas ini juga kamu bisa pelajari juga di dalam buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Di situ ada bab tentang produktivitas. Saya share tips-tips tentang produktivitas yang penting untuk anak muda usia 20-an tahun itu apa yang harus dilakukan. Kamu bisa pelajari dalam e-book tersebut. Dan saya mau remind juga, sampai tanggal 31 Desember ini kita akan ada spesial promo di mana ada diskon 50% untuk ebook Quarter Life Crisis Playbook. Silahkan kamu bisa cek di selfdev.id/ebook. Ketika kamu check out, kamu bisa masukkan kode kupon Spotify untuk bisa mendapatkan diskon 50%-nya. Buruan dapetin sebelum tanggalnya lewat sebentar lagi di 31 Desember 2023, yaitu batas akhirnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga ya, untuk kita bisa lebih komitmen dan juga konsisten untuk melakukan tindakan kita untuk mencapai resolusi. Yang ketiga adalah kita harus punya satu yang namanya accountability partner. Accountability partner itu adalah partner akuntabilitas, atau kalau saya sederhanakan bahasanya ya, jadi kita punya partner di mana kita bisa memberikan report dan dia juga mengingatkan kita untuk kita make sure mencapai tujuan kita ya. Jadi misalnya contoh nih, ada orang yang mau diet gitu ya, berat badan, terus dia mau lebih rutin olahraga. Nah, dia bisa tuh menunjuk atau meminta temannya ataupun pacarnya ataupun saudaranya gitu ya untuk menjadi accountability partner, di mana tugasnya adalah kamu secara rutin akan memberikan update progress ataupun update report misalnya harian gitu ya kepada accountability partnermu, di mana kamu update apa aja yang udah kamu lakukan, makananmu berapa kalori, udah olahraga atau belum misalnya gitu ya. Terus progres berat badanmu sekarang berapa. Nah, itu harus rutin di update. Kenapa harus rutin update seperti itu? Karena ada penelitiannya tuh. Kalau nggak salah dari Dr. Gail Matthew ya. Dia punya penelitian di mana penelitian itu menunjukkan bahwa kita akan cenderung bisa mencapai resolusi yang ingin kita capai ketika kita secara rutin memberikan update progress untuk mencapai resolusi kita. Jadi nggak cuma sekedar menulis action plan kita, tidak cuma sekedar menempel gitu misalnya ya action plan kita, tapi kita memberikan update progress secara rutin kepada accountability partner kita. Itu membuat kita menjadi jauh lebih disiplin, membuat kita jadi jauh lebih bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kita ya. Ini juga salah satu teknik yang saya lakukan ketika saya waktu itu menulis buku, di mana saya memberikan report kepada accountability partner saya yang mana merupakan mentor saya dulu ketika kuliah. Setiap hari saya update, saya udah nulis 1 halaman, ini halamannya. Besoknya saya udah nulis 3 halaman, ini halamannya. Dengan seperti itu memastikan saya berprogres untuk mencapai tujuan saya. Jadi kamu bisa juga meminta
ataupun menjadi accountability partner gitu ya. Misalnya saling menjadi accountability partner untuk bisa saling mengingatkan, untuk bisa berprogres bersama, untuk bisa saling menguatkan, untuk saling memotivasi dan juga mendorong akuntabilitas tadi gitu ya. Untuk mencapai tujuannya tadi. Jadi kalau misalnya ada yang kamu mau nurunin berat badan, ya udah buat aja accountability partner dengan temanmu misalnya kayak gitu. Mau nulis buku, mau jadi content creator, biar lebih disiplin. Nah, buatlah accountability partner untuk bisa ngobrol dan diskusi dan juga bisa saling bertanggung jawab untuk pencapaian tujuannya. Oke, itu mungkin 3 hal yang mau saya bahas untuk kamu bisa lebih komit dan juga konsisten untuk mencapai tujuanmu. Nanti di episode-episode selanjutnya saya juga akan bahas kendala-kendala atau tantangan-tantangan apa yang bisa menghambat kamu untuk mencapai resolusimu. Kalau kamu ada mau ngasih pertanyaan ataupun sharing apa yang menghambat kamu mencapai resolusimu, kamu juga bisa reply di episode ini. Nanti saya akan baca gitu ya. Dan kalau kamu beruntung, saya akan bahas juga di podcast ya. Saya akan melihat mana yang paling banyak ditanyakan, mana yang paling banyak dibutuhkan untuk dibahas. Saya akan bahas di episode Self Dev Podcast. Oke. Dan terakhir, saya juga mau ngingetin buat kamu yang mau dapetin diskon 50% untuk ebook Quarter Life Crisis Playbook ya dari Self Dev ya. Gimana cara kamu bisa melewati masa-masa kegalauan di usia muda ya ataupun quarter life crisis tanpa menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga yang sia-sia, salah membuat keputusan yang sia-sia. Kamu bisa baca di ebook Quarter Life Crisis Playbook. Kamu bisa dapat diskon 50% dengan memasukkan kode kupon Spotify ketika kamu check out. Dapetin sekarang juga, silakan masuk ke selfdev.id/ebook atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat ya. Dan satu lagi terakhir, ingat, never stop learning because life never stop teaching.